Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, khususnya buat para pejuang P3K. Oke, di video kali ini saya akan memaparkan lagi tentang soal atau FR dari P3K perawat tahun 2021. Ini part 2-nya ya. Untuk part 1-nya bisa dilihat di pojok kanan atas. Di situ sudah ada videonya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih telah subscribe channel ini, dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Baik, untuk di video kali ini saya akan memaparkan soal yang telah keluar di tes pada tanggal 28 dan 29 September. Ini ada sekitaran 30 lebih soal ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Oke ya, sebelumnya saya paparkan bahwa saya di sini tidak membahas soalnya, tapi hanya memberikan soal yang keluar di tes P3K perawat pada tanggal 28 dan 29 September. Jadi ini hanya memaparkan atau menyampaikan soal-soal yang keluar di tes pada tanggal 28 dan 29 September. Untuk jawabannya silahkan dicari sendiri saja ya. Oke, kita lanjut ke pemaparannya. Ini soal-soal yang masih diingat. Jadi soal-soalnya pun tidak begitu lengkap karena hanya sebagian yang diingat saja di sini. Yang pertama itu ada perawat melakukan perawatan luka terhadap pus pada luka. Tindakan A. Kompres betadin, B. Kompres NaCl, C. Antibiotik oles, D. Drainase pus tiap rawat luka. Nah, untuk jawabannya silahkan saja dicari sendiri ya. Di sini saya tujuannya hanya menyampaikan apa yang saya dapat tentang soal-soal yang keluar di tes P3K pada tanggal 28 dan 29. Lalu berikutnya, seorang remaja usia 16 tahun datang dengan keluhan tidak pernah haid. Setiap bulan mengeluh nyeri perut 5 hari. Pemeriksaan inspekulo himen menonjol kebiruan. Apa diagnosa yang tepat? Nah, dia di sini menjawabnya hymen imperforata. Ini untuk dia, jawaban dia. Mungkin yang lain teman-teman punya jawaban yang lain. Oke, untuk soal berikutnya itu perawat akan memeriksa pasien dengan TBC. APD yang tepat: A. Masker dan handscreen, B. handscreen dan Google, C. APD lengkap, yang D-nya dia lupa. Dan kemudian ini pertanyaan berikutnya, perawat cek suhu pasien dengan termometer rektal. Cara bersihkan termometer itu A. desinfektan tinggi, B. sterilisasi, C. desinfektan rendah, D. sterilisasi dan desinfektan, dan E. cuci biasa. Nah, untuk jawabannya bagi yang tahu boleh di-share di kolom komentar. Lalu untuk soal berikutnya, pada pemeriksaan TTV ditemukan TD 30/80, N80, RR18, T36,5. Apakah kondisi pasien? A. hipertensi, hipertermi, B. takikardi, C. normo, apa gitu lupa katanya, normo atau normal gitu kan. Ini saya sampaikan dari teman-teman ya, seperti inilah yang dia dapat gitu. Saya juga hanya menyampaikan apa yang menjadi pengalaman dari teman-teman kita yang sudah tes terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada pasien dengan varicella. Bentuk isolasinya: A. ruangan tertutup dengan tekanan negatif, B. ruangan terbuka, bla 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 bla, mungkin dia lupa. Yang C. masker, dan D-nya mungkin lupa. Lanjut untuk soal berikutnya, pasien rencana transfusi darah sudah dapat dari PMI. Selanjutnya, A. hangatkan pakai tubuh pasien, B. hangatkan pakai mesin, C. langsung pasang, D. tunggu advice dokter.
Nah, untuk jawabannya silahkan dicari sendiri, dan saya juga tidak menjamin bahwa soal-soal ini akan keluar kembali ya. Lalu berikutnya, memakai hand hygiene tujuannya mencegah atau mengurangi transmisi penyakit biasanya kita lakukan. A. Sebelum masuk rumah sakit. B. Ruangan oke. C. Setelah menyentuh urin pasien. D. Setelah menyentuh baju perawat. Nah, ini pertanyaan juga tidak begitu lengkap ya, jadi hanya seingatnya teman-teman kita saja. Oke, kita lanjut. Pasien punya kuku panjang, kotor, garuk-garuk, kulitnya luka. Yang ditekankan: A. Potong kuku, merawat tangan. B. Potong kuku. C. Mengolesi tangan dengan antibiotik. Nah, untuk D-nya mungkin lupa. Lalu ada pertanyaan lagi, perawat mengajari teknik napas dalam. Berapa lama waktu saat pasien menahan napas? A1, B2, C3, D4, E5. Nah, ini bisa dicari sendiri ya jawabannya. Mana yang lebih tepat, bagi yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Lalu berikutnya itu ada gerakan tangan diluruskan sejajar bahu, kemudian dilipat ke dada. Nah, ini mungkin pertanyaannya ini gerakan apa atau gimana ya? Pertanyaannya juga masih kurang jelas karena seingatnya saja. A. Fleksi ekstensi. B. Fleksi edukasi. C. Ekstensi pronasi. Yang D-nya lupa. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, pemeriksaan antropometri pada pasien hamil yang penting. A. Lila. Nah, saya juga nggak tahu nih lila di sini apa emang ada istilah dari kesehatan atau memang lila di sini adalah lama dalam bahasa Sunda ya. Lalu ada B. TB, ada C. BB, berat badan mungkin, yang B-nya tinggi badan. D. HB-nya. C. Kolesterol. Lalu kemudian ada soal lagi, perawat mengajari teknik napas dalam ringan pada pasien. Berapa lama teknik tersebut? A. 1 sampai 3 menit. B. 5 sampai 7 menit. C. 5 sampai 10 menit. Yang D-nya lupa. Kemudian ada lagi, pasien dengan campak, bentuk isolasinya yaitu A. Memakai masker di ruangan. B. Ruangan tertutup dengan tekanan udara positif. C. Ruangan tertutup dengan tekanan udara negatif. D. Boleh ditengok keluarga kapanpun. Lalu ini soal berikutnya, posisi pasien saat diajari teknik napas dalam. A. Fowler penuh. B. Fowler diganjal bantal. Nah, untuk C dan D-nya dan sebagainya ini masih lupa mungkin. Lalu berikutnya ada pasien dengan masalah tidak bisa mengontrol tidur. Maunya tidur, kadang berjalan sambil tidur, mengendarai mobil, terkadang tertidur. Nah, ini gejala apa mungkin ya pertanyaannya? Di situ ada insomnia, dan B dan C-nya mungkin dia lupa. Lalu berikutnya ada pasien dengan percikan APD-nya. Pasien dengan percikan APD-nya A. Masker, B. Google, C. Apron. Nah, di sini pertanyaannya juga masih kurang lengkap karena mungkin hanya seingatnya saja. Lalu pertanyaan berikutnya ada, apron digunakan saat A. Ambil darah pena pasien HIV. B. Cuci alat setelah menolong persalinan. C dan D-nya mungkin lupa. Lalu berikutnya, pasien mengalami pendarahan akral sudah dingin. CTR lebih besar dari 3 detik. CRT lebih besar dari 3 detik, dan lain-lain. Cairan resusitasi yang cocok. A. Sharing RL NaCl. B. Sharing dextrose NaCl. C. Dextrose RL dan sebagainya. D. Pokoknya yang lain ada dextrose semua katanya, seperti itu. Bila ada penyebutan yang salah, mohon maaf ya. Lanjut ke
soal berikutnya. Pasien dengan gagal ginjal, pemeriksaan ODEM yang perlu dikaji: A. Riwayat hipertensi, B. Kolesterol, C. ODEM-nya, dan D-nya mungkin lupa. Lalu berikutnya, berikut tentang pemenuhan oksigen dengan kanul. A. Untuk pasien PPOK, B. Pasien dengan obstruktif nasal, C. O2 udara sebesar bla 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 persen, D. Kanul apanya gitu, soalnya saya lupa, itu lebih besar dari 44, itu seperti itu. Mungkin ya pertanyaan juga masih belum lengkap kalimatnya, jadi masih seingatnya saja. Lalu ada lagi soal pasien mengeluh mual saat ini setelah diberi injeksi. Perawat sudah menjelaskan efek samping obat dengan benar. Yang ditekankan: A. Ada yang ibu perlu lagi. B. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Saya akan kembali lagi besok. C. Saya akan kembali lagi besok dan bla bla bla. Mungkin kalimatnya ada yang lupa gitu ya, dengan mungkin soal yang begitu banyak. Tidak semuanya bisa disampaikan dan bisa diingat. Dan lalu berikutnya, pasien DM mengeluh lemas. Perawat sudah menjelaskan tentang diet dan latihan jasmani pada tahap apa Penkes pada pasien DM tersebut. A. Kontrol, B. Medikasi, C dan D bla 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 bla, mungkin kelupaan. Pokoknya pelajari Penkes pada DM. Itu yang disampaikan. Lalu berikutnya ada posisi Hucknan tinggi. A. Sim, B. supinasi, C. pronasi, D. knikes, E. lateral. Berikutnya ada perawat merencanakan transfusi ke pasien B. Perawat salah memasang ke pasien C. Darah sudah mengalir di selang tetapi belum masuk ke tubuh pasien B. Ini termasuk A. KPC, B. KNC, C. KTD. Silakan untuk jawabannya cari. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat dipasang transfusi tiba-tiba kemerahan dan urtikaria, tindakan yang dilakukan yaitu A. Hentikan dan cabut 4 ini 4 atau IV ya, saya mungkin kurang tahu juga. Bila salah silakan berkomentar di bawah ya. 4 kateter, lanjutkan dan bebat tekan. C. Lanjutkan dan kompres. D. Hentikan dan tunggu advis dokter. Persiapan direncanakan transfusi yang diperlukan. Oke, sekali lagi bila ada kesalahan dalam penyebutan istilah dan sebagainya saya mohon maaf. Nah, di sini 4 atau IP atau apa ya ini ya. Kalau saya mungkin manggil 4 aja ya. 4 kateter nomor 18 mikroset. B. 4 kateter nomor 20 makroset. C. 4 kateter nomor 18 blood set. D dan D masih tidak ingat mungkin. Bila saya salah menyebutkan silahkan komen di kolom komentar. Ini 4 atau IP. Lalu perawat akan melakukan perawatan area kolostomi yang perlu dipantau setelah dibuka. A. Tanda-tanda infeksi di sekitar stoma. B. Stoma berbau. Anak, ya jawabannya apa? Kemudian ada anak dengan hipotermia. Tindakan yang baik: A. Sarung tangan, B. Sarung kaki, C. Sarung kaki dan selimut, D. Sarung tangan dan selimut, E. Sarung tangan, selimut, dan sarung kaki. Silahkan dijawab, dicari jawabannya. Berikutnya, pasien pria rencana dipasang DC. Perawat sudah mengoleksi penis pasien. Perawat sudah mengolesi penis pasien dengan betadin. Langkah selanjutnya, A. Mengolesi kateter dengan jeli,
B. Hubungkan selang dengan urin bag. C. Wadahi urin dengan nerbekan. D. Ambil urin buat di lab. E. Lihat warna urin. Lalu berikutnya, pasien dengan post-op BPH dipasang kateter, mengeluh nyeri, akan dilakukan irigasi kateter. Yang perlu dinilai: A. Respon pasien. B. Kenyamanan pasien. C. Warna urin. Nah, ini yang berikutnya. Sebagai perawat komunitas, Anda akan memberikan penyuluhan pada kelompok ibu-ibu tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Media yang tepat adalah A. Leaflet. B. Video. C. Radio. D. Video dan sayur atau buah-buahan asli. Nah, yang berikutnya, pasien sesak, pemeriksaan ada wheezing, gak ada sputum, gak ada, biasanya terjadi saat dingin. Masalah keperawatannya: A. Intoleransi aktivitas. B. Nyeri. C. Bersihan jalan napas tidak efektif. D. Gangguan pola napas. Lalu berikutnya, kontraindikasi injeksi intravena. A. Pasien koma. B. Pasien gelisah. C. Infeksi kulit. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan soal-soal yang keluar di ujian pada tanggal 28 dan 29 September. Untuk jawabannya silahkan dicari sendiri. Oke, sampai di sini video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Boleh diperbaiki di kolom komentar. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.